refleksi sedikit tentang materi besar kita. Hari ini kebagian mahabbah melahirkan inovasi. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, saya punya teman namanya Dedi. Saya ilustrasikan, punya teman namanya Pak Dedi. Karena dia masih muda, di bawah saya sebut aja nama saja. Saya bangga sama dia karena kerjanya luar biasa. Kalau lagi nge-WA gitu, lagi di mana, pagi-pagi sudah ada di kantor gitu, Pak. Saya janjian juga kadang-kadang susah ketemu di rumah. Pokoknya etosnya luar biasa. Jarang, sulit bisa ketemu. Satu saat saya lihat beberapa statusnya dia seperti yang putus asa, tidak bersemangat. Saya hubungi dia, ternyata juga nggak cukup aktif melalui keluarganya karena saya kenal dekat. Dulu waktu dia menikah, saya yang khutbah nikah. Saya telepon istrinya dan ternyata ada bisa janjian ketemu. Rupanya dia sudah menutup diri, Pak Dedi ini. Saya dapat cerita, etos kerjanya hilang, semangat kerjanya habis karena anaknya meninggal. Anak baru satu itu laki-laki, 5 tahun meninggal dunia karena muntaber. Pernyataan dia yang ingin saya sampaikan sebagai bagian kontemplasi kita adalah dia bilang, Ustadz, ya buat apa lagi saya kerja juga lah. Anak saya yang tadinya, tahu nggak, saya bersemangat berangkat dari rumah, pulang malam lagi ke rumah, dari pekerjaan, bahkan saya ambil pekerjaan sana, pekerjaan sini, belakang dari pekerjaan wajib saya. Itu karena saya cinta sama anak saya. Nah sekarang yang saya perjuangkan untuk dianya udah nggak ada, Ustaz. Jadi buat apa lagi lah, biar sajalah. Habis saja, Pak. Berbeda dengan Pak Andi Mahmud namanya. Ketika istrinya meninggal, Pak, dia kehilangan pegangan. Dia keluar rumah hanya untuk menghindari rumahnya saja, terus dia pergi kemana-mana gitu. Bapak Ibu sekalian berbahagia, dia punya cinta, mahabbah, tapi cinta kepada sesuatu yang fana. Nah dalam terminologi yang kita bahas dalam 1 tahun ini, mahabbah itu adalah mahabbatullah, cinta kepada Allah. Cinta abadi kalau kepada Allah itu. Karena Allahnya abadi, maka cinta kita kepada Allah juga akan kekal abadi. Maka Bapak Ibu sekalian berbahagia, yang dimaksudkan dengan ceramah-ceramah tentang mahabbah kita, bekerja bil mahabbah, bekerja dengan cinta, adalah cinta kepada Allah dan cinta-cinta yang menjadi anak keturunan cinta kepada Allah. Berarti cinta yang kita bahas, mahabbah itu, kul in kuntum tuhibbunallah, itu adalah mahabbah yang lahir dari iman. Kan ada orang yang gak punya iman tapi cintanya luar biasa kepada sesuatu, gak kepada Allah. Ada yang cinta pekerjaan, cinta harta kekayaan, Pak, cinta keluarganya, cinta-cintanya terkotak-kotak dalam hal-hal yang kecil, sehingga hal yang kecil itu habis, hilang, sudah tidak perlu lagi dibela, habis sudah semangatnya. Jadi dorongan semangat rasa cinta untuk bekerja itu hilang. Saya mengingatkan lagi bahwa manusia itu disebut dengan 4 sebutan. Yang pertama bashar, manusia fisik yang perlu makan, minum, pakai pakaian, perlu rumah, perlu kendaraan. Yang kedua, manusia itu punya rasa, nas namanya, dia punya rasa. Maka dia pengen punya kendaraan agar nyaman, pengen punya rumah asal tidak kehujanan, kan gitu, udah mulai dia membela rasa. Fisiknya sudah cukup, kemudian rasanya harus terlindungi. Yang ketiga adalah insan, manusia yang punya otak dan pikiran. Dia perlu ilmu pengetahuan. Dia perlu mendatangkan hikmah-hikmah dalam pekerjaan, dalam hidupnya. Apa sih hikmahnya puasa, apa hikmahnya bekerja, hikmah-hikmah itu. Kan ada, kita baca, hikmah bekerja itu sehat, hikmah bekerja itu rezeki cukup, itu hikmah-hikmah dari
dari bekerja. Itu kita peroleh dari ilmu dan pikiran kita. Nah, yang paling tinggi adalah ibad, yang disebut yang keempat, manusia yang punya hati. Nah, ini sebetulnya yang paling tinggi. Mahabbah yang lahir dari iman, itulah mahabbah yang kita bahas selalu tiap hari Senin, tiap hari Jumat, tiap hari Kamis. Mahabbah yang lahir dari iman. Kalau dia cintanya kepada anak karena iman kepada Allah, bakal gak akan hilang meskipun anaknya mati. Meskipun anaknya meninggal. Dedi tadi, saya bilang sama dia, Ded, sudah kan anakmu juga bukan punyamu, itu juga titipan Allah. Kamu berjuang kerja itu bukan hanya untuk anakmu kok, untukmu, untuk istrimu. Karena itu perintah Allah. Karena itu perintah Allah. Jadi bukan karena sesuatu yang kecil. Kalau kita menempatkan spektrumnya yang besar, mahabbatullah, maka mahabbah yang lahir dari mahabbatullah, dia bakal kekal insya Allah Pak. Meskipun yang dicintainya enggak kekal. Meskipun sudah meninggal, tetap dia masih mencintai anaknya. Maka tetap dia bilang gini, pertanyaannya, ini khilafiyah, boleh ya Pak ya? Dia tanya gini, Ustadz kalau anak saya udah meninggal, boleh gak? Bisa gak saya membahagiakan anak saya di alam sana dengan harta saya? Bisa. Saya bilang gitu bisa. Akhirnya dia bersemangat lagi, kalau gitu tahun ini Ustadz, menghadapi Idul Adha, saya akan beli domba, kata dia. Saya akan berkorban untuk anak saya. Bersemangat lagi dia Pak. Jadi gak mati cintanya, gak mati kerjanya, etosnya gak mati pada saat anaknya mati. Karena ada jalan lagi Pak, agama memberi tuntunan lain. Oh gitu, alhamdulillah kalau gitu saya akan bahagiakan anak saya di alam barzah sana dengan berbagai hal. Subhanallah. Bapak sekalian yang berbahagia. Nah, kalau iman kan membuat kita ini jadi tenang. Ingat ya, kalau kita percaya, kita bisa tenang. Apalagi iman. Percaya jadi yakin, yakin jadi iman. Baru percaya saja kita udah tenang. Kita punya teman bisa dipercaya, kita udah tenang. Kita titipkan motor kita kepada orang yang dipercaya, kita udah tenang. Nah sekarang kita punya Allah, itu bakal ketenangan. Jadi iman melahirkan ketenangan. Cinta adalah melahirkan dorongan indah. Kan indah. Capek jadi terasa indah, kurang tidur jadi terasa indah gitu Pak. Macet jadi terasa indah, kehujanan jadi terasa indah. Ternyata dengan jiwa cinta, jiwa mahabbah, jadi berbalik pikiran. Yang tadinya ngitungnya cost and benefit, untung rugi, sekarang jadi apa yang bisa saya korbankan buat orang lain, buat anak-anak saya. Semakin banyak dia berkorban, maka semakin bahagia dia. Jadi bahagia itu bukan hanya nerima gitu loh Pak. Kebahagiaan tertinggi adalah ketika dia memberikan sesuatu kepada orang yang dicintainya. Dan orang yang dicintainya itu bahagia luar biasa. Luar biasa. Gitu. Jadi kalau dia yang dicintai, dia misalnya ibunya yang masih ada, istrinya, anaknya, jelas tuh Pak, puguh Pak ya. Dan ada kakaknya juga yang tidak berdaya. Kakaknya ini stroke jadi tidak berdaya. Ternyata dia berkhidmah kepada 4 orang ini. Luar biasa dia, saya bahagia Ustadz. Padahal dari ibu saya pindah ke kakak saya, ngelongok kakak saya yang stroke gak bisa berbuat apa-apa. Saya juga bawa istri saya, kadang saya telepon istri saya, Mah punten mahnya pulangnya terlambat. Saya ke mamah dulu, saya ke mak dulu, saya ke kakak dulu, bla 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 bla. Gak apa-apa, istrinya juga memakluminya, karena itu kewajiban suaminya. Bla terus. Dan dia melakukannya dengan luar biasa. Nah, sekaitan sama inovasi. Allah menyebutkan dalam Quran wa huwal khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna. Huwallahul khaliq al bari al musawwir. Allah itu adalah zat yang menciptakan, al khaliq, dari yang tidak ada menjadi ada. Allah itu Pak menciptakan sebelumnya enggak ada model. Kalau pencipta kapal terbang itu model sebelum dia ciptakan kapal terbang, dia belajar dari burung. Jadi burung itu modelnya. Kok bisa terbang ya? Pakai sayap ya, bla 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 bla, dikembangkan bla. Allah itu Al-Khaliq. Dia menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada dan tanpa model. Ini yang disebut inovasi. Mendapatkan sesuatu yang baru.
Kalau kita lagi kesel, Pak, saya kira bukan inovasi yang kita dapat. Justru inovasi kita dapat kalau kita lagi senang. Maka ajaran agamanya, nah ini ahli tasawuf mengajarkan dengan riyadhah, dengan berzikir, dengan berdoa, dia berserah diri total kepada Allah, totality kepada Allah Subhanahu wa taala atas dasar iman dan kecintaan kepada Allah, itu akan melahirkan namanya inkubasi. Apa Pak? Inkubasi. Inkubasi itu menelurkan ide-ide baru. Ide baru. Nah, ide baru inilah yang disebut al-khalq, al-bari, al-bari, al-musawwir. Begitu dia ciptakan yang baru, Allah menciptakan kemudian diukur-ukur berdasarkan ukuran terbaiknya, kemudian dibentuk wajah-wajahnya, Pak. Manusia diciptakan sekaligus sama misalnya, tapi dibentuk satu-satu berbeda. Ini berbeda, adik kakak berbeda, al-musawwir dia berbeda. Sentuhan-sentuhan itu ternyata yang mewarnai inovasi-inovasi dari ciptaan seseorang. Toyota terus mereknya, tapi nanti ada seri-serinya. Di seri-serinya dia bikin inovasi-inovasinya. Oh, ini perbedaannya apa? Hibrid. Oh iya, nanti bahan bakarnya, nanti ketahanan mesinnya, akselerasinya, speednya, dahsyat luar biasa. Sama Toyota semua, tapi dibikin musawirnya berbeda-beda. Ini dia, ini berdasarkan segmenting kah, segmennya segmen mana, bla 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 bla. Itu semua nggak mungkin terjadi, bisa maju kalau tanpa ada inovasi. Dan inovasi terbesar kalau kita melakukannya atas dasar cinta. Nah, bagaimana sekarang kalau kita pakai teori ekonomi itu, input, proses, output, hingga melahirkan outcome misalnya. Apa yang pertama harus kita hadirkan? Inputnya apa? Dari hati yang ada iman pada Allah Subhanahu wa taala. Mulai kita beribadah kepada Allah. Sebutlah satu aja contohnya, salat sajalah. Karena salat tertinggi, Pak ya. Salat adalah ibadah kita tertinggi. Kita jadikan input salat kita. Kita salat atas dasar iman kepada Allah. Allahu Akbar. Hadirkan rasa cinta, mahabbah kita kepada Allah. Mahabbah kita. Ingat ya cerita yang sebelumnya, mahabbahnya siapa? Rabi'ah Adawiyah. Ya, jadi dia waktu dia sholat itu dia berhadapan yang dikasihinya, kekasih tercintanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang enggak ada space di hatinya, membenci pun enggak punya. Benci aja dia enggak punya lagi, Pak, karena sudah habis untuk cinta hatinya. Itu Rabi'ah Adawiyah. Mahabbahnya dia. Allahu Akbar, tampilkan sholat, jadikan dia input. Sholat yang kita kerjakan terus menerus. Kan kata Allah, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Surat Al-Mu'minun, surat 23, ayat pertama, kedua. Beruntung orang yang beriman dalam sholatnya khashi'un, khusyuk. Sekarang kita mau jadikan input nih, Pak, si sholat itu. Allahu Akbar terus. Ingat gak? Saya tidak sebutkan setelah ayat itu. Ayat berikutnya, walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun. Tentang zakat, tentang anil lagwi mu'ridun, tentang istri, jaga aurat, bla bla, amanat. Nah, terus terakhir adalah ala sholawatihim yuhafizun. Salatnya khusyuk dan salatnya terjaga. Dalam salatnya terjaga, waktu-waktu salatnya terjaga. Lakukan itu. Itu jadi input kita. Dia akan berproses, saya yakin, Pak. Angka saya, Bapak boleh percaya boleh tidak? Angka saya di 40 maksimal. 40 kali. Bisa 40 hari, bisa 40 kali. Saya cerita dulu pada sini, saya nggak punya apa-apa, ustadz kecil, motor saya cuman Vespa kecil, Pak, yang nggak ada apa-apanya. Saya hanya minta kepada Allah untuk bisa haji. Saya melakukan ini atas dasar iman dan cinta saya kepada Allah. Saya sholat tahajud, saya patok 40 kali. Saya mau tahajud 40 kali tanpa berhenti. Waktunya saya jaga, rukun, syarat, wajib sholatnya saya jaga, hak-hak Allah saya jaga. Dan saya harus gunakan pakai baju yang terjaga. Kan gini, ada yang sholat malam pertama dia pakai baju bagus, sholat yang malam kedua subuhnya itu Pak, sholat tahajud dia pakai kaos oblong karena dia rasa di dalam rumah, Pak. Itu nggak terjaga.
saya jaga. Karena Allah maha melihat kita. Meskipun saya sendirian, kamar saya gelap, tempat musola di rumah saya gelap, saya sendirian, Allah maha melihat. Saya pakai baju saya yang terbaik, saya pakai jas selalu di 40 hari itu. Pak tahu nggak jawabannya? Setelah 32 hari, baru 32 hari. Belum lagi 40 hari. Allah udah jawab. Selepas jadi khatib salat di sebuah masjid di Bandung, dipanggil saya sama Pak Haji yang rumahnya berdekatan sama masjid. Beliau yang bangun masjid itu dan diwakafkan pada jamaah. Ustadz sini makan lotek Jumat, habis makan lotek. Ustadz udah haji belum? Belum. Jawaban saya belum. Doain aja Pak Haji, insya Allah kata dia. Udah gitu, sebelum saya pulang ngobrol yang lain-lain. Begitu pulang Pak, saya mau pulang, bentar Ustadz. Dia kasih saya amplop, isinya 500.000. Itu saya tahu 500.000 itu setelah saya ada di BPD. BPD itu yang sekarang jadi Bank Jabar. Bank Jabar Banten dulu ya. Sekarang BPD dulu. Sudah 500.000 sudah. Itu tahun 93. Tabungan ibadah haji. Belum haji Pak. Belum untuk daftar haji baru tabungan. 32 tuh Pak. Tapi saya ingat ini udah jalan. Saya terus sholat. Dan duit saya nggak cukup buat nambahin tuh Pak. Waktu itu 7.600.000. Aduh, nggak cukup. Bener. Persis di hari ke-38. Bank Jabarnya nelfon. Pak Saifullah, ya ada apa? Dari bank, kenapa? Mau daftar haji enggak? Iya mau, uangnya belum ada. Bapak datang aja ke kantor kita. Pak, persis sejumlah itu sudah ada di tabungan saya uang. Ini benar? Ini jangan-jangan salah nama? Saya bilang, enggak, nama Bapak, alamatnya ini. Apa yang ngisi? Dia rahasiakan Pak, nggak dikasih tahu saya. Mungkin permintaan yang ngisi. Sudah. Buat saya kalau ada orang tidak mau tahu, tidak mau memberitahukan dirinya pada dia membantu saya anggap dia malaikat, itu aja. Buat saya, sekali lagi ya saya ulang, kalau ada orang membantu saya, menolong saya hal yang luar biasa dan dia nggak mau saya tahu, bagi saya dia adalah malaikat. Sudah, subhanallah, ini malaikat. Saya sujud di depan, itu baru 38. Saya jadikan wasilah jadi jalan dan Allah jawab luar biasa. Buat saya saat itu kalau bahasanya inovasi Pak, itu lebih dari segalanya panggilan haji waktu itu. Buat ustadz kecil yang tidak tahu apa-apa Pak, yang tidak punya apa-apa, dan Pak Haji pun gak kenal sama saya cukup baik. Dia tahu waktu itu saja bahwa saya khutbah dan saya membahas tentang haji. Waktu saya membahas tentang haji dia tanya, Ustadz tadi bahas haji, iya, kok bisa? Belum haji? Belum Pak Haji. Dari mana tahu ilmu haji? Dari buku saja, dari kitab-kitab saya bilang. Saya hanya ingin katakan, sholat tadi saya jadikan wasilah jadi jalan. Bentuk ejawantah kecintaan saya dan saya jadikan wasilah. Dan Allah kemudian memberikan hal yang luar biasa. Kalau kita pengen ada sebuah inovasi, kalau kita pengen sebuah inkubasi, saya yakin outputnya pasti sesuai dengan keinginan kita. Saya yakin. Coba buktikan. Kalau angka saya 40, saya tidak tahu angka orang lain. Angka saya 40, kenapa 40? Saya nggak tahu. Pokoknya 40. Allah menyebut arba'in sana 40. 40 saya lakukan. Saya hitung 40. Betul. Begitu 40 saya berangkat haji. Alhamdulillah. Tanpa saya lihat duitnya. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya baca Yasin 40 kali di Masjidil Haram. Saya minta diijabah doa saya. Yasin, kenapa harus surat Yasin? Quran juga banyak. Enggak tahu, pokoknya hati saya bilang baca Yasin aja. Ambil salah satu surat yang kamu paling enak baca, saya ambil Pak. Saya jadikan dia jalan, bentuk cintaan saya kepada Allah, saya jadikan dia wasilah untuk saya bermohon. Saya minta dalam doa saya, ini doa saya Pak. Ya Allah, berikan saya kesempatan berkali-kali datang ke Masjidil Haram dalam perjalanan haji ataupun umrah. Bapak tahu setelah itu, 95 saya haji. Dan terus saya diberi kesempatan haji. Tanpa satu kali pun saya lihat duitnya berapa jumlahnya. Dalam 5 tahun ini saya umroh tiap sebulan sekali. Dan itu menurut saya adalah jawaban Allah yang luar biasa. Jadi
ada riadohnya gitu loh. Inputnya tadi sholat, prosesnya kita jadikan dia sebagai sebuah bentuk kecintaan kita kepada Allah, lakukan dengan baik. Tadi ada 2 caranya, khusyuk ya Pak ya. Yang kedua, yuhafidun, jaga hak-haknya sholat. Dari mulai cara berpakaiannya, ke kiblatnya, rukun dan sunnahnya, manfaatkan semuanya dengan baik. Saya yakin ujungnya itu inputnya menjadi sebuah outcome yang buat kita luar biasa. Buat saya ini inspirasi, sehingga akhirnya mahabbah itu melahirkan sesuatu yang luar biasa, menjadi indah. Semoga Allah meridhoi kita semua. Dan ada sebuah doa yang diajarkan Rasul, Allahumma inni as'aluka hubbaka, ya Allah, aku mohon berikan kecintaanmu kepadaku. Karena cinta Allah itu sejati, Pak. Ingat ceramah saya pada sini juga, cinta sejati itu hanya milik Allah buat kita. Dan dititiskan ke dunia kepada seseorang untuk anaknya, bukan untuk istrinya. Bapak-bapak nih yang hadir nih, cinta kepada istri nggak sejati Pak, punten, nggak sejati. Kalau ada tawaran nikah lagi pasti mau. Mau nggak Pak? Tinggal ngukur-ngukur diri aja kan. Ada yang keberaniannya kurang, ada segala macam, gitu kira-kira. Tapi cinta kepada anak itu sejati. Sejati. Karena dia titisan cinta Allah buat kita semua. Kita minta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka hubbaka. Ya Allah, berikan kepada aku cintamu. Wa hubba may yuhibbuka. Dan kecintaan orang yang mencintaimu. Pasti sejati cintanya. Ya Allah, berikan cinta hamba-hambamu yang mencintaimu kepadaku. Termasuk cintanya Rabiah Adawiyah. Wal amal alladhi yuballighuni hubbaka. Dan beri kemampuan kami untuk beramal. Tadi saya sholat Pak, tadi contoh saya sholat. Wal amal alladhi yuballighuni ila hubbika. Yang akan mencampaikan aku kepada kecintaan kepadamu. Allahumma ja'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi. Ya Allah, jadikanlah cintaku kepadamu lebih besar daripada cinta aku kepada diriku sendiri, kepada keluargaku, bahkan kepada air yang dingin. Bahasa hadisnya itu wa minal ma'il barid, karena suasananya di padang pasir panas 50, air yang dingin itu sangat indah Pak. Cintaku kepadamu itu, cintamu itu lebih dari segalanya. Semoga Allah SWT menjadikan cinta kita kepada Allah adalah segalanya buat kita. Sehingga menjadi inspirasi, menjadi ijabah, menjadi apa yang kita inginkan diejawantahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Terakhir, sebelum saya salam, saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum, kullu amin wa antum bi khair, ja'alanallahu minal aidin wal faizin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.